Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to CFA Society Indonesia webinar with topic Indonesia taxation related to the individual. Let me introduce myself. My name is Steve Anggara, and I will be a moderator for today's webinar. The topic is related with the current situation because we will have a personal tax filing in March. Yeah. Before we get started, I would like to go over a few rules in Zoom webinar. Please write your name as you registered. Participant will be mute during presentation, and you will have the opportunity to submit text question to today's presenter by typing your question in the chat box. You might send in your question at any time during the presentation. We will collect this and address them during the Q&A session and at the end today of presentation. It will be a great pleasure for me to introduce our speaker today, Mr. Diki Darmawi, CFA. He graduated from Tarumanegara University with Accounting and Management Finance major. He is a registered tax consultancy and registered tax attorney. Mr. Diki has extensive experience in the tax and custom area with proven record of managing the full range of Indonesian and international tax issue, including corporate income tax, value-added tax, withholding tax, cross-border transaction tax, and custom dispute, etc. He also has experience in the day-to-day finance, covering financial statement reporting and analysis, and financial modeling, which provides strong support to his depth knowledge of corporate tax regulation. The presentation will be delivered in Bahasa. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming home Mr. Diki Darmawan, CFA. Mr. Diki, the floor is yours. Yeah, thank you for the introduction, Pak Steve. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan CFA Society Indonesia. Saya sangat senang diberikan kesempatan oleh Pak Rahmat untuk bisa sharing tentang perpajakan Indonesia, khususnya terkait orang pribadi. Ini saya coba share screen ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik, ya saya menemukan quote dari orang jenius abad ini, ya siapa yang nggak kenal ya, Mr. Albert Einstein, ya Mr. Einstein bilang, the hardest thing in the world to understand is the income tax. Ya, orang paling jenius saja bilang punya pendapat income tax itu sulit untuk dipahami, untuk dimengerti. Ya. Jadi harapan saya selesai kita sharing ini, ya selesai sharing ini Bapak Ibu itu mendapatkan pengertian dan persepsi yang benar tentang dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Ya. Sorry Pak, for cutting Pak. Mungkin presentasinya terbalik Pak, screen-nya Pak, itu screen-nya yang Bapak tampilkan ada notes-nya Pak. Oh ya? Sorry. Sudah benar belum, Steve? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Ini oke? Kebalik Pak. Bukan Pak, ini yang masih tampil yang itu Pak, yang Bapak. Mungkin presenter view. Ya, ini
Mungkin bukan screen sharing, Pak. Bapak buat presenter view dulu, baru di screen share ke Zoom, Pak. Masih kebalik juga? Yes, Pak, masih kebalik, Pak. Apa Bapak oke pakai slide ini? Saya masih melihat yang itu, Pak, presenter view-nya Bapak. Oh, oke. Jadi Bapak mungkin saran saya, Pak, Bapak buat presenter dulu slide-nya, lalu Bapak di show screen dulu, Pak. Di screen sharing, share screen pakai Zoom, Pak. Ini saya share screen sih. Ini masih itu ya? Iya, Masih kelihatan ya? bukan share screen, Pak, lebih ke share yang presentasinya, Pak. Ini. Oke, ini tampak, Pak, udah presentasinya, Pak. Iya, tapi begitu saya presenter view. Oh iya, Pak. Bapak stop sharing dulu. Stop sharing, jangan pilih share screen, Pak. Bapak buat presentasinya dulu, baru di share screen, Pak. Tampilkan presentasinya dulu, baru di share screen, Pak. Share screen-nya bukan pilih yang screen sharing ya, Pak. Pilih yang aplikasi. Pilih yang judulnya PowerPoint Slideshow, Pak. Kalau ini itu, Pak, screen sharing, Pak. Oh, jadi pilihnya yang mana nih? Ini Bapak stop sharing dulu, lalu Bapak pencet yang slideshow, baru Bapak masuk ke Oh, Zoom, masuk ke share screen. coba ya. Nggak bisa ya, Steve? Iya, Pak, masih keluar, Pak. Mungkin kita bisa lanjut, nggak apa-apa, Pak? Ya, 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 ya. Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada technical issue. Silakan Pak Diki untuk melanjutkan presentasinya. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Ya, jadi saya harapkan selesai sini kita Bapak Ibu dapat mendapatkan dasar-dasar perpajakan yang benar ya. Oke. Ini adalah konstitusi dasar dari perpajakan kita. Ya, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur di pasal 23A. Ya, taxes and other compulsory levies for state purposes are regulated by law. Ya. Dari sini Undang-Undang Dasar 45 ya barulah nanti keluar banyak undang-undang lainnya. Ya, ada undang-undang pajak penghasilan, ya. Ini undang-undang cipta kerja yang baru disahkan ya. Kemudian ada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Ada undang-undang
pajak daerah, local tax law, ya, ada undang-undang pengadilan pajak, ada undang-undang bea materai, ya, ada namanya land and building tax law, ini PBB, ya, ada value added tax, undang-undang tentang pajak pertambahan nilai. Oke, ini kembali lagi definisi pajak itu diatur lagi di dalam yang namanya Undang-Undang KUP ya, General Provision and Procedure Tax Law. Ya, di pasal 1 ayat 1. Pajak itu adalah mandatory contribution ya, coercive under the law. Artinya nih pajak itu adalah suatu kontribusi wajib ya, dipaksakan, sifatnya memaksa ya, without getting any compensation directly, and shall be utilized for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. Ya, jadi pajak itu sifatnya maksa, suka tidak suka kita harus bayar pajak, ya. Bapak Ibu tadi saya lupa sampaikan karena ada kendala teknis tadi. Really sorry, this slide I cannot share because this is a company's property. Ya, kalau ada slide yang Bapak Ibu anggap penting, silahkan di foto saja ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini type of tax. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua ya. Local tax atau pajak daerah dan pajak pusat, central tax. Ya. Pajak daerah itu ini tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang pajak pusat, mana pajak daerah. Ya. Pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor itu adalah contoh dari pajak daerah. Ya, kemudian ada PBB. Bagi yang punya tanah bangunan, apartemen ada bayar PBB. Ya, itu adalah pajak daerah. Ya, kemudian ada yang namanya BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu adalah pajak pembeli. Bagi yang membeli tanah atau bangunan, pasti harus bayar pajak kan ya. Itu namanya bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kenapa dibilangnya bea? Karena tidak perlu dilaporkan pajaknya dan tidak perlu dihitung pajaknya pada periode tertentu. Bisa langsung dihitung di awal. Ya, makanya bea. Oke, kemudian ada yang namanya pajak pusat. Ya, pajak pusat ini itu terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, PBB juga, tapi ini PBB khusus plantation, forestry, and mining. Ya, kemudian ada bea materai. Oke, yang terbesar dari pajak pusat ini adalah dua jenis pajak ini, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ya. Oke, ini kita masuk ke tax collection system, ya, sistem pengumpulan pajak, ya, di Indonesia, ya, di Indonesia dan di dunia itu ada 3 jenis besar. Ya. Yang pertama official assessment, ya. Ini kalau official assessment itu pajak dihitung oleh si petugas pajak, ya. Petugas pajak yang menghitungkan pajaknya, ya, wajib pajak tinggal melakukan pembayaran. Ya. Contohnya di Indonesia cuma ada satu jenis, yaitu PBB. Ya. PBB itu kita sudah dapat setiap tahunnya
berapa PBB yang harus kita store. Ya, itu official assessment. Self assessment ini kita hitung sendiri pajaknya. Ya, kita diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung, ya, membayar dan melaporkan pajak kita, ya, setiap tahunnya, ya, self assessment. Ya, kemudian ada yang namanya withholding income tax, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Ya, ini yang melakukan biasanya adalah perusahaan atau badan atau berbentuk badan lah, entah PT, CV, ya, diwajibkan ya untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian servis atau pemberian jasa, ya. Tapi withholding-nya itu pajak yang dipotong itu, jadi contoh saya memberikan jasa kepada PT CFA Society Indonesia, ya. Saya memberikan jasa invoice 50 juta, ya. PT CFA Society Indonesia itu punya kewajiban ketika membayarkan fee saya, itu PT CFA Society Indonesia harus melakukan pemotongan pajak penghasilan dulu. Jadi yang saya terima nanti tidak akan 50 juta, tapi dipotong dulu oleh oleh PT CFA itu, ya. Misalnya dipotong 5 juta rupiah, berarti saya hanya terima 45 juta, dan 5 juta rupiah itu disetorkan ke negara oleh PT CFA Society Indonesia, dan PT CFA Society Indonesia memberikan saya namanya bukti potong PPh. Ya. Tujuannya apa? Bukti potong PPh itu bagi saya adalah kredit pajak. Itu adalah pajak yang sudah dibayar di muka. Ya, pajak yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT CFA Society Indonesia atas nama saya ke negara. Ya, bukti potong itu akan saya kumpulkan dan nanti di akhir tahun akan saya lapor di SPT tahunan saya. Ya, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke pajak penghasilan. Ya, definisi yang namanya penghasilan, ya, yang namanya penghasilan diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Ya, any increase in economic capacity received by or accrued by a taxpayer from Indonesia as well as from offshore, which may be utilized for consumption or increasing the taxpayer wealth in whatever name and form. Ya, ini sangat luas sekali definisinya. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak Indonesia berupa penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri, ya, yang digunakan baik untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan dari wajib pajak dalam bentuk dan dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, sangat luas definisinya. Tapi ada exemption-nya, Bapak Ibu, ada yang dikecualikan. Dikecualikannya diatur di pasal 4 ayat 3. Yang dikecualikan satu, sumbangan. Ya, sumbangannya pun di sini diatur ya, nggak semua sumbangan. Ya, sumbangan yang ke institusi keagamaan. Ya, ke yayasan sosial, ya, ke yayasan pendidikan. Ya, itulah sumbangan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, kemudian ada grant, ya, hibah ke keturunan langsung, ya, yang darah keturunan langsung, one direct linkage, ya, satu turunan langsung baik ke atas maupun ke bawah. Ya, kemudian BCAS ini warisan, beasiswa, insurance claim, ya, nggak semua insurance claim, ya, insurance claims yang bebas pajak itu hanya untuk kesehatan,
kecelakaan, jiwa ya, asuransi jiwa dan pendidikan. Kemudian distribution of profits yang diterima oleh partnership, CV, dan firma. Ya, jadi kalau bentuk badannya itu bentuk perusahaan itu law firm gitu ya, contohnya firma ya, kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, bentuknya partnership, firma, itu distribution of profits-nya, laba dari pembagian laba dari firma ya atau partnership itu exemption dari pajak penghasilan. Ini adalah tarif general income tax rate ya. Ya, ada 2 tabel ini saya bikin ya. Tabel pertama ini adalah untuk individual tax rate ya, orang pribadi ya, orang pribadi tarif pajaknya progresif dari 5% sampai dengan 30%. Ya, kalau yang tabel bawah ini untuk bisnis ya, individual business dan corporate revenue. Ya. Ini dipisahkan menjadi 3 jenis ya. Untuk yang baris pertama ini ya, revenue sampai dengan 4,8 miliar ini untuk UMKM ya. Itu tarifnya adalah final 0,5% dari gross revenue. Ya, 0,5% final income tax dari gross revenue. Artinya final income tax adalah penghasilan itu dipajaki sudah final. Artinya ya sudah tidak bisa dijumlahkan lagi dengan pajak-pajak yang lain. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan yang lainnya. Tidak perlu dihitung ulang lagi di akhir tahun. Ya, itu maksudnya final. Kemudian apabila ada individual business atau corporate revenue yang revenue-nya atau omsetnya di antara lebih dari 4,8 M, tapi masih di bawah 50 M rupiah, itu pajaknya adalah proporsional. Ya, ada 2 tarif, 11% dan 22%. Ya, dari taxable income. Ya, kalau yang atas ini dari revenue. Ya, kalau yang ini yang bawah ini kalau di atas 4,8 M, ya itu dari taxable income, dari laba. Ya, kalau ada laba baru kena pajak. Ya. Kemudian untuk yang di atas 50 miliar, inilah single CIT rate untuk Indonesia 22%, ya sebelumnya 25%. Ya, mulai tahun 2020 itu menjadi 22%, 2021 juga nanti 22%, mulai 2023 itu akan turun lagi menjadi 20% untuk seterusnya. Ya. Untuk yang tanda bintang ini ya, untuk usaha yang omsetnya di atas 4,8 M itu harus mendaftarkan diri menjadi Vettable Enterprise, bahasa Indonesia pengusaha kena pajak ya. Pengusaha kena pajak itu setiap jualan harus menerbitkan faktur pajak, harus memungut PPN 10%. Oke, ini sedikit saya bahas tentang withholding income tax yang umum ada di Indonesia. Ya, income tax Article 21 itu memotong penghasilan dari individu, ya, contohnya PPh 21 karyawan ya, dipotong setiap bulannya, atau jasa-jasa yang diberikan oleh individu. Ya, pemotongnya pasti badan PT. Ya, orang pribadi yang menjadi pemotong pajak itu jarang karena harus ditunjuk oleh kantor pajak dulu baru dia bisa menjadi pemotong. Ya. Ada namanya Income Tax Article 23 atau PPh pasal 23. Ya. Ini untuk domestic service company dan passive income. Passive income itu interest, dividen, royalty akan dipotong namanya pajak penghasilan pasal 23. Ya, ada pajak penghasilan PPh pasal 26. Ya, ini adalah penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan
dari luar negeri, ya, atas jasa dari luar negeri. Sorry, bukan penghasilan. Atas jasa dari luar negeri. Jadi kita sebagai perusahaan dalam negeri meng-hire konsultan luar negeri, ya. Ketika melakukan pembayaran, ada invoice-nya kita mau bayar, kita harus potong dulu dengan PPh pasal 26. Ya. Kemudian ada yang nama income tax final, ya. Ini contohnya tadi UMKM final income tax, ya. Kemudian ada sewa tanah dan bangunan, ada penghasilan dari jasa konstruksi, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke formulir untuk pelaporan SPT orang pribadi. Ada 3 jenis, ya, yaitu form 1770, ya, untuk individual who runs business. Ya, jadi ini untuk individu yang memiliki pekerjaan bebas, memiliki usaha, entah buka toko, ya, entah memberikan jasa konsultan, ya. Dia bukan statusnya karyawan. Kalau 1770S, ya, ini for individual with multiple income. Ini biasa dipakai oleh karyawan. Ya, karyawan akan mengisi 1770S. Ya. Bagaimana kalau saya punya penghasilan karyawan iya, jualan buka toko iya, dagang iya, ya. Berarti kalau jenis penghasilannya dominan yang mana? Sebab kalau 1770S itu tidak bisa mengisi untuk yang UKM. Jadi kalau penghasilannya sudah banyak dan bukan hanya dari penghasilan karyawan, formulirnya adalah 1770. Ya, 1770 SS ini untuk full time employee dengan annual gross income yang tidak melebihi 60 juta. Ya. Oke, untuk form-form ini Bapak Ibu bisa online login ke DJP online masing-masing, ya. Nanti pilih lapor, ya. Di situ akan pertanyaan pertama adalah apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Yes or no. Ya, pertama akan gitu langsung pertanyaannya. Apakah Anda melakukan pekerjaan bebas? Kalau ya, dia langsung arahkan ke form ini 1770. Kalau tidak, dia akan tanya lagi, apakah Anda suami istri yang memilih untuk melakukan pelaporan, mempunyai MPWP terpisah, ya, memilih untuk pisah harta, ya, itu pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan ketiganya, apakah annual gross income-nya itu lebih dari 60 juta atau enggak. Ya, begitu kita bilang iya, dia langsung mengarahkan ke formulir 1770 SS. Ya, kalau tidak akan ke 1770 S. Oke, ini saya ingin tampilkan tentang hubungan keluarga ya bagi orang pribadi di Indonesia. Ya, kita itu ada di tengah sini, ya, individu, ya, bisa karyawan, usaha, bisnismen, ya. Di sini, ya, istri itu dianggap satu kesatuan ekonomis ya dalam satu keluarga. Jadi di tengah-tengah ini adalah isinya suami dan istri, ya. Hubungan sedarah ini sedarah, ya. Garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah, ya. Ke atasnya ayah ibu kandung, ke bawahnya anak kandung, ya. Ke samping saudara kandung, oke. Yang tadi bebas pajak itu adalah hibah keluarga sedarah satu garis lurus, bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke, dia bukan semenda. Yang ini enggak ya. Kalau ada kasih hibah di semenda ini pasti kena pajak, ya. Tidak dikecualikan.
Sama, semenda itu juga ada garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah, dan ke samping. Ya. Oke, anak tiri itu dianggap semenda. Oke, ini kita masuk ya ke perhitungan sedikit ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada contoh harga rumah ya. Nilai perolehan objek pajaknya itu 5 miliar ya. Nilai jual objek pajak itu 4 miliar ya. NPOP TKP ini nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk wilayah Jakarta ya, itu 80 juta. MPOP TKP waris untuk warisannya itu 350 juta. Hitunglah BPHTB-nya berapa, PPHTB-nya berapa. Ya, tarif BPHTB 5%, tarif PPHTB itu 2,5%. Ya, ini BPHTB ya. BPHTB cara hitungnya 5% kali harga rumahnya ya, dikurang NPOP TKP di Jakarta. Ya, jadi si pembeli harus membayar BPHTB 246 juta. Ya, sedangkan si penjual harus bayar namanya pajak penghasilan atas pengalihan tanah atau bangunan 2,5%. Ya, dikali nilainya, nilai transaksinya 5 miliar. Ya, jadi 125 juta. Kalau ini transaksi normal ya, antar orang pribadi ya, yang tidak ada hubungan keluarga sedarah. Ya, bagaimana dengan waris? Ya, seandainya orang pribadi tersebut meninggal, terus meninggalkan warisan kepada anak-anaknya, berapakah PPh yang terhutang dan berapakah BPHTB yang harus dibayar? Ya, apakah tetap sebesar ini atau tidak? Ya, pas namanya warisan karena pertama dia exempted from the income tax, ya sudah pasti yang PPHTB ini tidak akan ada pembayaran pajaknya, tapi yang BPHTB itu tetap akan ada pembayaran pajaknya dengan tarif lebih rendah 50% dan MPOP TKP yang lebih besar pengurangnya ya, pengurang dari nilai transaksi itu 350 juta. Ya. Jadi bisa menghemat banyak ya untuk pembayaran pajaknya. Kalau itu dari warisan. Oke, ini saya sharing sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Ciptaker Klaster Perpajakan, ya, di mana ada penurunan tarif PPh badan ya secara gradual dan malahan untuk perusahaan go public yang memenuhi persyaratan tertentu, tarif PPh badannya malah bisa minus 3% lagi. Jadi kalau sekarang 22%, untuk perusahaan publik yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu bisa tarif pajak 19%. Ya. Dan mulai tahun 2002 dan 2022 dan seterusnya bisa menjadi 17%. Ya. Jadi sehingga tarif PPh badan di Indonesia kurang lebih beda tipis ya dengan Singapura ya. Kemudian yang penting di sini dari Undang-Undang Ciptaker adalah penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Ya. Jadi kalau orang pribadi sekarang terima dividen ya tidak akan dipotong lagi PPh final 10%-nya. Ya, diberi self assessment untuk orang pribadi ini apakah dividen ini mau diinvestasikan atau tidak.
Kalau mau diinvestasikan minimal 3 tahun di Indonesia, ya, di dalam bentuk investasi apapun kecuali deposito, ya kecuali tabungan, jadi mau investasi obligasi, reksadana, ya itu investasi saham di pasar modal, ya mendirikan sebuah perusahaan baru, ya beli tanah dan atau bangunan, beli properti selama 3 tahun, jadi kayak TA itu dividennya 0%, jadi bukan objek pajak lagi. Ya, tapi kalau memang dividen itu mau dipakai untuk konsumsi, maka PPh yang 10% harus dibayar sendiri. Ya, penghasilan tertentu termasuk dividen dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Ya, cara investasinya sama. Ya. Kemudian di sini ada pemajakan transaksi elektronik, ya, tidak ada hubungannya dengan kewajiban pajak untuk orang pribadi. Ya, tapi e-commerce ini sudah otomatis didaftarkan, ya, sama kantor pajak untuk memungut PPN dan menyetorkannya negara atas setiap transaksi e-commerce. Ya. Ini slide terakhir saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. Ya, saya kembalikan ke Pak Steve untuk kita tanya jawab, ya. Terima kasih Pak Diki atas presentasinya. Mungkin sebelum kita menjawab ke pertanyaan, Pak, mungkin teman-teman yang membutuhkan, saya boleh sharing sesuatu, Pak? Ya, silakan. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kalau teman-teman ada atau Bapak Ibu butuh e-certificate, saya akan sampaikan linknya di chat box. Mohon pastikan nama yang tertulis itu sesuai dengan yang akan ditampilkan di e-certificate. Oke Pak, oke, untuk pertanyaan pertama Pak, ini sudah cukup banyak pertanyaannya di chat box. Teman-teman kalau nanti juga boleh langsung bertanya di chat box. Pertanyaan pertama dari Marisa, Pak. Marisa menanyakan terkait dengan wacana pemerintah mengadakan tax amnesty, Pak. Apakah tujuan pemerintah dalam memberikan tax amnesty di saat pandemi ini? Halo, ya. Selamat malam Ibu Marisa. Saya coba jawab, ya. Wacana tax amnesty jilid 2. Apa tujuan pemerintah dalam memberikan tax amnesty di saat pandemi ini? Tentu tujuannya untuk mendorong penerimaan negara. Ya, penerimaan pajak itu sangat seret, ya, tertekan, ya. Ya, tax ratio kita, kalau ada Pak Saiful Adrian, tax ratio Indonesia itu selalu turun dari 2017, 18, 19. Turun terus 20, ya, turun terus, sudah di bawah 10% saat ini. Ya, terakhir itu tahun 2020 itu ada di angka 8,8%, kalau saya nggak salah 7,8%. Ya, jadi tujuan pemerintah untuk, kalaupun jadi, ya, tax amnesty jilid 2 adalah untuk mendongkrak penerimaan negara yang seret dalam karena COVID-19. Begitu kira-kira, apakah menjawab Ibu Marisa? Baik Pak, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dari Pak Rahmat, Pak. Malam Pak Diki, kalau perusahaan saya tutup per 30 April 2020, lalu tapi saya tidak terima bukti pemotongan pajak saya untuk bulan Januari sampai April 2020, bagaimana hitungan pajak saya untuk tahun 2020? Terima kasih, Pak. Ya, jadi Pak Rahmat,
perusahaannya tutup 30 April 2020. Bagaimana, tapi 1721A1-nya tidak diberikan ya. 1721A1 itu adalah formulir bukti potong PPh karyawan ya, yang seharusnya wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut agar karyawan tersebut dapat melaporkan bukti potong tersebut ke dalam SPT tahunan orang pribadi ya, yang jatuh tempo pada setiap tanggal 31 Maret. Ya, bagaimana kalau formulir tersebut tidak diberikan ke karyawan? Bagaimana hitungan pajak saya? Pertama-tama, Pak Rahmat, harus dipastikan apakah perusahaan Bapak melakukan pemotongan PPh pasal 21 itu. Ya. Kalau Dipotong, Pak. Kenapa? Sudah dipotong. Oh, sudah dipotong. Kalau sudah dipotong, harusnya bukti potongnya tidak ada masalah dong, Pak, untuk dimintakan. Soalnya sudah nggak ada orang, Pak, di perusahaan itu. Aduh, susah ya. Ini susah karena kalau mau ada datanya, kita belum Bapak kalau di e-filing ya, kalau e-filing di DJP online untuk lapor SPT orang pribadi itu kan formulirnya ada macam-macam, Pak. Bisa melalui e-filing atau melalui e-form namanya. Kalau e-filing beberapa orang itu bukti potongnya itu nyambung ke MPWP. Jadi otomatis akan muncul. Tapi pengalaman saya nggak semuanya begitu, nggak semuanya muncul. Jadi bagaimana Bapak mau lapornya? Susah juga nih. Susah ini. Ya, tapi perusahaannya nggak mungkin Pak langsung tutup begitu. Karena ada proses untuk pencabutan MPWP itu nggak bisa langsung hilang begitu. Pasti ada prosesnya. Ya. Soalnya tidak ada orang, Pak. Ada orang tapi nggak dibayar, Pak, gajinya, Pak. Jadi nggak ada yang mau kerjain. Oh, jadi vakum aja gitu. Iya. Oh. Ya. Ya, kalau saran saya, kalau Bapak, sekarang masalahnya adalah Bapak tidak bisa membuktikan ke kantor pajak di mana Bapak terdaftar bahwa saya sudah bayar loh pajaknya loh, ini loh bukti potongnya loh, gaji saya dipotong setiap bulan oleh perusahaan, ini buktinya. Itu kan nggak ada nih saat ini. Ya kan, jadi sulit loh Pak, Bapak bisa disuruh bayar ulang kalau nggak ada buktinya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Next question, Pak. Ini dari Pak Hilman, Pak. Hai Pak, saya mau bertanya untuk pajak bonus tahunan karyawan, apakah mengikuti ketentuan bracket income tax ataukah ada formula khusus? Ya, Pak Hilman, untuk bonus tahunan karyawan ya atau mau insentif bulanan yang biasa diperoleh oleh karyawan di bidang sales ya, itu masuk ke pajak progresif yang tadi, yang tabel yang tadi, yang dari 5%, 15%, 25% dan maksimal 30%. Akan masuk ke sana, Pak. Jadi Bapak kalau tanpa pembayaran bonus saja sudah masuk ke bracket yang 30%, maka dengan adanya bonus itu otomatis bonus yang Bapak terima akan terpotong sebesar 30%. Begitu Pak Hilman. Baik Pak, apakah lanjut? Ya, lanjut pasti. Oke, ini dari pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Kris tadi ya Pak. Mungkin ini juga relevan kondisi sekarang ya Pak. Jadi treatment pajak untuk gain dari aset cryptocurrency di Indonesia Pak. Mungkin bisa dikasih pendapat. Makasih Pak. Ya, oke, ya Pak Kristiadi, treatment pajak untuk gain dari aset cryptocurrency di Indonesia. Di Indonesia itu ada capital gain tax ya. Semua itu yang tadi saya slide tunjukkan kan ya, definisi dari pajak penghasilan itu
penghasilan atas apa saja sih? Semuanya, Pak. Penghasilan atas apa saja juga kena pajak di Indonesia. Ya, beda dengan Singapura ya. Jadi ada capital gain-nya, Pak. Jadi mau nggak mau kena capital gain kalau kita sebagai orang pribadi, masuklah digabung dengan penghasilan kita di akhir tahun, Pak. Kena tarif pajak progresif 5%, 15, 25, sampai maksimal 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Ya, jadi kena tarif pajak progresif. Ya. Makanya investasi tarif dari kacamata pajak ya, tarif pajak penghasilan yang paling rendah itu di Indonesia apa sih? Dari penghasilan apa yang paling rendah tarif pajaknya? Ada yang bisa jawab? Terkait kok sama kita. Saham. Iya, 0,1%. Nggak final lagi. Nggak ada digabung-gabung dengan penghasilan apapun. Saya rasa ini paling rendah lah di dunia. Ya, kalau di US tuh kena capital gain tax itu. Ya. Oke, dan tapi ruginya kan bisa dikompensasi ya, mengurangi. Kalau Indonesia nggak, mau untung mau rugi, jual saham ya langsung potong dari nilai jual 0,1%. Ya. Nah, di luar itu karena tidak diatur, ya tidak diatur khusus, mudah-mudahan ada yang mengatur khusus ya untuk cryptocurrency bisa dikenakan pajak final berapa persen supaya kita nggak kena tarifnya tinggi ya, 30%. Oke, ya bisa lanjut, Steve. Yes, Pak. Next question. Ini dari Pak Rahmat, Pak. Kalau ada kasus istri seorang notaris, mana yang lebih baik? Apakah pajak suami istri digabung atau dipisah, Pak? Oke. Jadi kembali lagi, Indonesia itu menganut satu kesatuan keluarga suami istri. Ya, ketika sudah berkeluarga, ya, itu pajaknya dianggap satu kesatuan, Pak. Ya, dianggap satu kesatuan. Jadi digabungkan penghasilan suami dan istri kalau sudah berkeluarga. Ya. Cara ngitungnya pun akan sama secara total. Ya, pajak yang terhutang itu akan sama secara total. Ya, jadi mau digabung atau pisah itu, kalau mau dipisah itu berarti jangan menikah, ya, jangan menikah dan benar-benar pisah. Jadi istri akan menghitung penghasilannya sendiri, suami akan menghitung penghasilannya sendiri. Tapi kalau sudah menikah, mau itu pisah harta, mau itu hidup berpisah, ya, ketika orang pajak tahu itu, ya, mereka tetap akan menggabungkan penghasilannya untuk perhitungannya, Pak. Ya, jadi ujung-ujungnya tarif pajaknya langsung kena yang tarif pajak paling tinggi. Ya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Syukur terkait apakah is there any applicate law for transfer pricing, Pak, in Indonesia, Pak? Iya. Iya, Pak Syukur. Is there any applied law for transfer pricing in Indonesia? Yes, there is. Ya, Minister of Finance 213, ya. Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor 213, ya, dan peraturan Ministry of Finance number 22 tahun 2020, ya. Tadi yang 213 itu tahun 2018 ya, kalau saya nggak salah 17 apa 18. Ya. Bisa di browsing nanti, ketik PMK 213, sangat terkenal. Oke. Baik, Pak. Next question dari Pak Hans Kuswardi, Pak. Selamat malam, Pak Diki. Saya mau menanyakan untuk manfaat dari asuransi jiwa menurut Undang-Undang tahun 2015 bukan objek pajak. Akan tetapi ada berita bahwa dengan penetapan Omnibus Law yang baru menunjukkan bahwa hanya manfaat asuransi saja yang bukan objek pajak, tetapi nilai tunai yang terbentuk akan dikenakan pajak penghasilan. Apakah benar? Ya, begini, ini kan dari apa namanya,
kembali lagi ya, itu kan tadi yang exemption itu adalah asuransi kesehatan, kecelakaan, apalagi tadi ya, pendidikan sama asuransi jiwa kan, kalau saya nggak salah ya. Oke, jadi di sini pertanyaan, apakah yang bukan objek pajak hanya klaim asuransi jiwanya saja, tapi nilai tunai yang terbentuk akan dikenakan pajak penghasilan, apakah benar? Ya, itu ada di, menurut saya kalau ini kembali lagi, kalau penghasilan kita investasi reksadana ya, reksadana nih, kalau kita investasi reksadana, imbal hasil yang kita peroleh atas reksadana itu kan dianggap bukan objek pajak, benar ya, Pak Steve ya? Kalau kita investasi reksadana, Betul Pak, udah dipajak ya, Pak. ya sudah dipajaki kan di reksadananya, karena reksadana itu pasti punya nomor NPWP sendiri gitu ya. Nah, kembali lagi, apakah jenis asuransi jiwa yang kita beli itu mix dengan reksadana, ya. Kalau dia mix dengan reksadana, maka nilai tunainya itu bukan objek pajak, gitu ya, kayak apa link-link ya, apa ya, kan banyak ya yang asuransi jiwa dikombin dengan produk investasi, ya, apa KIK ya, kredit investasi kolektif, ya. Kredit investasi kolektif itu belum dihapuskan dari Undang-Undang PPH, masih ada di situ. Jadi itu dianggap sebagai reksadana. Jadi sepanjang itu berupa KIK, penghasilan dari KIK itu kan bukan objek pajak karena pajaknya sudah dibayar di KIK-nya, di reksadananya. Begitu ya tadi Pak Hans ya. Ya, Pak Hans. Jadi dilihat lagi produk asuransi jiwanya ini apa. Ya, produk asuransi jiwanya ini apa. Kalau produknya ini reksadana ya tinggal dibuktikan nanti. Kalau unit link Pak? Unit link itu kan reksadana ya. Dikelola ya. Ada yang mengelolanya, ada fund manager yang mengelola ya. Ada manajer investasi yang mengelolanya. Kalau saya boleh tambahin Pak, itu tadi yang saya tanyakan itu gini Pak, itu saya dengar beritanya dari CNBC, waktu itu ada salah satu interview dari orang pajaknya bilang bahwa asuransi jiwa, kesehatan, tadi pendidikan itu memang tidak dikenakan Pak. Kalau ada klaim tidak kena. Tapi selebihnya itu, kalau ada selisih antara premi yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima di luar tadi itu yang Bapak sebutkan tadi exemption-nya itu akan dikenakan pajak, Pak. Dan itu pajaknya pajak penghasilan yang progresif tadi. Itu yang makanya saya tanyakan apakah memang benar seperti itu atau tidak gitu. Jadi termasuk yang tadi Bapak bilang yang unit link dan lain sebagainya tetap kena gitu, Pak. Itu Iya, sih, Pak. sekarang ya kembali lagi Pak Hans. Itu unit link itu kalau kita bisa membuktikan bahwa oh ini dari reksadana, ini dari pengelolaan reksadana, itu bukan objek pajak, tetap masih bebas. Sekarang kan problemnya adalah apakah kita bisa membuktikan hal tersebut? Ya kan, kalau kita tidak bisa membuktikan ya akan kena pada saat klaim lebih dari misalnya kita bayar premi terus uang pertanggungannya 1 miliar, cairlah 1 miliar kan ketika ada kejadian, ya kan? Kalau kita terima lebih dari 1 miliar kan berarti kan lebih dari angka pertanggungan yang ada di polis. Itulah selisih lebihnya itu yang dianggap Terhutang pajak katanya. Ya, itulah yang terhutang pajak. Tapi kalau kita bisa bilang, oke, uang pertanggungan saya 1 miliar, Pak. Sisanya dari premi saya, jadi dari premi saya misalnya 1 juta setiap bulan, 60% itu untuk biaya asuransi, 40% untuk investasi, ya. Dan di polisnya itu jelas investasinya itu dimasukkan ke reksadana A, reksadana B, reksadana C gitu ya. Nah, itu kan kita punya dasar gitu untuk bilang ke orang pajak, Pak, saya 40% investasi di reksadana. Setiap bulannya 60% untuk biaya asuransi. Nah, kalau kita bisa membuktikan seperti itu, maka hasil investasi yang nantinya kita terima itu adalah dilihat lagi, oh ini reksadana, oh ya reksadana bukan objek pajak. Tapi kalau bukan reksadana, ya berarti kan penghasilan lain-lain dikena progresif.
Oke, baik Pak. Ya. Makasih Pak Didi. Ya, sama-sama. Oke, next question Pak dari Bu Melisa. Malam Pak, kalau misalkan dapat bonus dalam bentuk saham di USA, lalu sekarang nilainya naik 20 kali lipat, pelaporannya akan bagaimana dan akan terkena pajak berapa? Itu Pak, makasih. Ya, jadi di Indonesia untuk penghasilan saham bonus, ya bonusnya itu berupa saham, ya akan kena pajak di Indonesia, ya ketika saham itu direalisasikan atau dijual, ya dan akan langsung kena tarif progresif yang berjenjang tadi. Dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi. Oke, Steve. Itu berarti double tax ya Pak? Di USA dapat tax, kena tax, di Indonesia juga kena tax lagi Pak? Jadi teks yang ada di US itu nanti bukti potong pajaknya dibawa ke Indonesia, bisa dikreditkan di Indonesia. Oke, baik. Berarti sekali aja kan Pak maksudnya Pak? Iya, jadi kalau di US udah kena pajak nih Pak di US waktu penjualannya, waktu realisasinya. Misalnya kena pajak 25%, oke. Dibawalah bukti potong pajak 25% itu ke Indonesia. Di Indonesia kena tarif misalnya sudah berada pada layer yang paling tinggi ya kena tarif 30%, berarti sisanya 5% yang harus dibayar di Indonesia. Tapi seandainya di Indonesia itu layernya penghasilannya itu hanya berada di layer 25% atau malah di bawahnya yang 15%, itu tidak ada lagi pembayaran pajak di Indonesia. Dan mau nanya Pak, berarti dihitungnya itu berdasarkan value yang paling akhir ya Pak? Pada saat terjual. Oh, kalau misalkan saya nggak jual, berarti saya nggak perlu lapor. Nah, jadi kewajiban Ibu dapat saham bonusnya dari perusahaan yang ada di Indonesia bukan? Iya, betul. Oke, berarti perusahaan Ibu yang ada di Indonesia punya kewajiban untuk melaporkan nilai bonusnya ini. Pada saat dia bagikan, masuklah ke dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Ya, jadi bukan pada saat realisasi, tapi perusahaan itu punya kewajiban untuk memotong pada saat dia memberikan saham bonus. Berapa nilainya dikonversi pada saat diberikannya itu. Oh, oke. Terus habis itu taxnya itu berarti kenanya itu pada saat diberikan. Iya, yes. Yes, Oke. pada saat diberikan. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, next question Pak dari Pak Rofik. Bagaimana pendapat para narasumber terkait pembebasan pajak dividen baik untuk pemerintah dari sisi pendapatan negara maupun pasar modal Indonesia, Pak? Oke, Pak Rofik. Kalau pendapat saya, pembebasan pajak dividen ya ada baiknya. Ya, kalau bagi saya pribadi nggak ngaruh ya. Malah ngerepotin saya nih mesti bayar sendiri 10%-nya. Ya, kalau untuk sisi pemerintah, ini yang request pajak dividen bebas ini adalah dari pengusaha di Indonesia ya, Apindo dan Kadin. Ya, supaya untuk supaya menghindari double taxation. Ya, kan dari laba perusahaan itu kan sudah kena pajak. Masa pas bagiin dividen lagi ke orang pribadi dikenain pajak lagi. Banyak orang komplain begitu. Makanya dibikinlah peraturan sekarang, oke, nggak kena pajak asal investasi ya selama 3 tahun. Kayak TA dulu, tax amnesty, kita kan harus investasi di Indonesia selama 3 tahun. Duitnya nggak boleh ke luar negeri. Jadi sebetulnya untuk untuk direct investment ya, supaya perekonomian kita berputar ya. Orang investasi bisa bikin apapun lah ya, bisa buka toko, beli ruko ya, bikin bikin rumah makan ya. Jadi untuk pendapatan negara
yang penting rakyatnya compliance, itu kan setiap ada aktivitas ekonomi pasti ada pajaknya. Ya, mungkin dalam short term negara akan penerimaan pajaknya akan terpengaruh, akan menurun karena ada pembebasan pajak dividen ini, tapi dalam jangka panjangnya persaingan dengan negara-negara lain di dunia, khususnya yang di Asia Tenggara dengan Singapura, Malaysia, kita tuh lebih kompetitif lah dunia usahanya. Pajaknya juga lebih bersaing ya. Corporate income tax-nya kita, PPh badan kita sudah mendekati Singapura nantinya diharapkan. Ya malah sudah lebih rendah daripada Malaysia, Thailand, Vietnam. Ya. Jadi secara long term diharapkan perekonomian kita akan tumbuh dengan baik. Begitu Pak Rafiq. Baik Pak Diki, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya, mungkin karena time constraint. Ini dari Pak Budi Frensidi Pak. Beliau bertanya, dalam bukti potong saya di beberapa pers ada kolom jumlah penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Waktu kita menghitung total penghasilan kita untuk dikenakan rate yang berjenjang itu, setelah dikurangi PTKP, yang mana yang harus kita gunakan? Iya, selamat malam Pak Budi Frensidi. Ini penulis terkenal nih. Iya Pak, jadi untuk ya selamat malam Pak. Ya, jadi sebelum kita mengurangi PTKP Pak, kita ambil dulu yang namanya dasar pengenaan pajak Pak. Karena penghasilan bruto Bapak itu dikali 50% ya untuk dapat dasar pengenaan pajak. Betul ya Pak, begitu Pak? Tapi nggak semua perusahaan Pak. Ada yang 1-2 perusahaan dasar pengenaan pajaknya sama saja dengan total penghasilan bruto. Makanya saya bingung. Oh, itu apakah Bapak dianggap sebagai komisaris di perusahaan itu atau bagaimana? Iya, ada yang komisaris, ada yang komite. Oke. Ya beda Pak. Bingung ya, Beda Pak. Jadi kalau Bapak sebagai komisaris, memang dia tidak ada kali 50% Pak. Komisaris itu dari bruto langsung dikali tarif. Iya. Ya. Jadi begitu Pak bedanya. Kalau yang dikali 50% itu biasanya bukan pegawai, tenaga ahli, konsultan, gitu ya. Jadi komite audit, komite resiko masuknya yang kali 50% Pak ya? Iya, karena Bapak dianggap tenaga ahli. Tenaga ahli. Jadi itu yang kita jumlahkan ya, bukan? Yes. Wah, berarti saya pernah kelebihan bayar tuh. Bapak sudah lapor tahun ini? Oh, yang tahun ini belum, enggak, yang tahun-tahun lalu. Oh, ya. Pernah, ya. Ya, nggak apa-apa Pak, nyumbang buat negara. Bener, nyumbang saya udah lumayan banyak ya, nggak apa-apa. Iya, jadi nanti di akhir tahun ini yang Bapak jumlahkan hati-hati Pak. Jadi kalau komisaris ya betul, karena dasar pengenaan pajak dengan penghasilan bruto sama, ya ambillah patokan dasar pengenaan pajak itu kan. Jadi seluruh dasar pengenaan pajak dijumlahkan, dapat angkanya berapa, Bapak kurangin dulu dengan PTKP. Ya, jelas. Ya Pak, setelah dapat kurangin dengan PTKP kan itu namanya penghasilan kena pajak atau taxable income. Iya. Ya. Habis itu barulah Bapak hitung PPh terhutangnya kan? Iya. Nah, setelah itu jangan lupa kredit pajaknya itu Pak, bukti-bukti potongnya itu. Iya. Yang itu semua udah benar. Oke, terima kasih Pak Diki, jelas. Ya, sama-sama Pak Budi. Ya. Baik Pak Diki, waktu udah menunjukkan pukul 8. Mungkin kita akhiri sesi ini Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Diki atas kesediaannya menjadi pembicara. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar ini oleh CFA Society Indonesia. Sebelum itu kami ingin memberitahu bahwa kita akan ada acara tanggal 17 Maret, bisa lihat di kolom chat, terkait the future of commercial banking in Indonesia, mid-size bank after COVID-19. Nanti akan ada mengundang Bapak Joko Setiawan, merupakan Board of Commissioner dari Bank Indek. Waktu dan tempatnya melalui webinar, melalui Zoom, di hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 7. Akhir kata, mohon maaf dari kami jika ada salah kata. On behalf of CFA Society and our presenter, thank you for joining us today and have a great rest of your day.
Ya, terima kasih. Selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Steve. Sama-sama. Dengan CFA, komite CFA-nya, halo. Ya, silakan. Iya, mau nanya Pak, apakah ada recording yang bisa ditonton ulang Pak? Ya, mungkin besok atau lusa Pak di website kami Pak, CFA Society Indonesia. Oh, oke, diupload ya Pak, setiap kali ada webinar. Oke, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak. Yuk, selamat malam semua. Malam, pamit ya. Malam. Makasih Pak Diki, Pak Rahmat, Bu Dewi. Ya, makasih. Makasih Pak Steve. Makasih Bu Dewi, makasih Pak Rahmat.